Go to this computer. Caranya gimana? Oh, udah. Seems to be already. Oke, pertanyaan bagus. Izin tanya Pak, di soal sebelumnya prior probability-nya berubah-ubah. Kapan kita bisa asumsikan kalau prior probability-nya tetap? Tergantung kasusnya, Bu. Nanti sebentar. Nah, ini kasusnya adalah mengklasifikasi. Klasifikasi data dari misalkan dari suatu big data. Big data kita tidak tahu prior probability-nya. Nah, karena kita tidak tahu, kalau kita lihat setiap iterasi, setiap perhitungan ini ya, probabilitas ini, itu akan melibatkan data-data yang kita hitung. Ya, data-data fitur yang kita hitung. Nah, dari data-data yang kita hitung, karena nilai PY-nya untuk data yang berubah ini, kira-kira berubah nggak PY-nya? Untuk data yang kita likelihood-nya ini loh. Ininya berubah. Tapi prior probability secara general tidak berubah. Adapun yang kemarin, probabilitas Y terhadap X-nya itu tetap. Artinya tingkat akurasi swab-nya itu tetap. Ini sudah diketahui nih apa namanya, tingkat akurasinya. Seperti itu. Kira-kira ada yang mungkin ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut? Silakan. Izin, Pak. Mau izin tanya, Pak? Boleh, Pak Erwin. Ya, terkait teorema Bayes yang kita pelajari sekarang, berarti kita ngambil asumsi PY dan PX1, S2, S3-nya tetap, Pak, ya? PX1, PX2, dan PX3 tetap? Iya, yang di poin keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poin ke-7, Pak. Biasanya nilai probability Y dan probability X1, S2, S3 diasumsikan tetap selama percobaan. Iya, selama iterasi. Yes, selama percobaan. Oke. Pak, saya ambil contoh misalkan kondisi pandemi gini, Pak, ya. Kalau kita bicara tingkat akurasi itu kan karena ini hal yang baru, itu bisa berubah seiring berjalannya waktu. Kira-kira teorema Bayes ini bisa diterapkan dalam kondisi sekarang ini seperti apa, Pak? Oke, baik. Misalkan contohnya adalah seperti ini. Kita ingin menentukan bahwa apa? Sebentar. Habis ya. Saya ingin tambahkan dulu slide-nya.
Oke. Nah, misalkan begini, Pak. Kita mempunyai data, biasanya kalau pengolahan data atau big data, kita punya fitur-fiturnya. Fitur-fitur. Fitur-fitur ini ibaratnya adalah gejala. Gejala atau simptom. Simptom. Ya. Penderita yang terkena COVID biasanya pertama misalkan demam. Demam, kemudian apa? Hilang indera penciuman. Indera penciuman ya. Kemudian ada apa lagi? Batuk. Kemudian mungkin ada sesak nafas. Nah, ini data-data ini akan berjumlah banyak, misal dari orang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Nah, tiap fitur mempunyai mempunyai probabilitas. Grafik probabilitas seperti ini, Pak. Ini grafik probabilitas. Probability density function. Yang menggambarkan ini misalkan temperaturnya. Temperatur dalam derajat Celcius ya. Misalkan, nah ini rata-rata orang yang kena COVID, misalkan demamnya berapa? 38. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Ini paling tinggi, paling banyak orang yang kena COVID misal 38. Ada yang kena COVID misalkan dia berkisar hanya 37. Tapi tidak banyak. Ada yang mungkin 36, mungkin dia OTG. Oke. Kemudian di sini ada yang 39. Ada yang mungkin sampai 40 gitu, tapi tidak banyak. Ada yang 41 mungkin, nggak tahu ini teorinya. Tapi tidak banyak. Misal bentuk grafik distribusinya adalah seperti ini. Tapi yang banyak adalah 38. Ya. Kemudian hilang perasa. Nah, hilang perasa juga di sini misalkan kita mempunyai probabilitas ya. Hilang itu apa ya, parameternya hilang dan tidak hilang kali ya. Nggak ada antaranya kali ya. Di sini hilang, ini tidak hilang. Biasa aja gitu ya. Oke, masing-masing mungkin probabilitasnya separuh. 0,5. Batuk, orang yang batuk. Nah, orang yang batuk mungkin kita bisa klasifikasikan sebagai batuk kering gitu ya. Batuk basah ataupun tidak batuk begitu ya. Rata-rata batuk kering BK. Kemudian ini batuk basah BB. Misal ini tidak batuk berarti dia mungkin OTG. Ya, OTG-nya misalkan berapa ini? Kalau saya nggak tahu datanya ya. Ini contoh saja 0,4 lah. Ini 0,5. Ini 0,1. Kemudian apa ini ya? Sesak nafas. Sesak nafas berarti ya
saya nggak tahu. Ini sesak nafas dan tidak sesak nafas. Mungkin yang sesak nafas, ini tidak sesak nafas. Tidak sesak nafas karena faktanya banyak yang OTG, mungkin ini 0,7, ini 0,6. Gitu. Nah, kita mempunyai profil seperti ini. Ini adalah X, misalkan ini adalah demam adalah X1, hilang indera penciuman adalah X2, batuk adalah X3, dan sesak nafas adalah X4. Oke. Kita lihat PX1 berapa? Ya 1. Kan probabilitas semuanya, toh? Probabilitas X1. PX2 berapa? Marginal ya, ini marginal probabilitasnya 1. Ya, wong semuanya antara yang hilang penciuman dan tidak hilang berapa. Nah, ini PX2, PX3 juga berapa? 1. PX4 berapa? 1 juga. Oke. Kita ingin ngecek. Berarti 1 kali 1 kali 1 kita udah terbukti di sini sama dengan 1. Sehingga kita bisa ignore untuk yang bagian sininya. Sama dengan 1. Oke. Kemudian, kita ingin observasi nih. Observasi. Ada pasien yang datang ke puskesmas. Dia demamnya 39. Kemudian dia batuknya misal batuk berarti ini 50%. Batuk tidak batuk misalkan 50%. Kemudian dia tadi hilang penciuman berarti dia tidak hilang penciuman misalkan. Dia tidak batuk 0,4. Kemudian di sini sesak nafas, misalkan sesak nafas dia 0,5, 0,6. Oh, ini 0,6, ini 0,7, nggak mungkin ini. Ini 0,3. Nah, PY given X, 1, X2, X3, X4 itu akan sama dengan by definition. Yang 39 berapa probabilitasnya di sini? Misal adalah 0,2. Nah, berarti 0,2 dikali 0,5 dikali 0,4 dikali 0,6. Seperti itu, Bapak Ibu. Dikalikan hasilnya berapa? Kemudian kita punya data lagi, pasien yang lain. Ini dikalikan lagi, nanti probabilitas ini akan ketemu. Ini juga akan menggambarkan probabilitas nanti. Jadi saya gambar di sini agak kecil ya Bapak Ibu. Nah, nanti gambarnya juga akan ketemu nih. Ini di mana PX1Y, nah, Y-nya itu nanti dapat juga probabilitasnya. Nah, nanti kita berdasarkan ini kita bisa tentukan atau bisa klasifikasikan bahwa kalau yang probabilitasnya batasnya dari misalkan 0, nilai probabilitasnya ini 0 sampai 1 kan. Nah, misalkan kalau yang dikatakan pasti COVID adalah yang probabilitasnya tinggi. Nah, segini. Ini kita bisa klasifikasikan sebagai COVID misalkan. Jadi kira-kira seperti itu untuk menentukan
Nah, nanti kita bisa tentukan orang-orang tertentu itu masuknya, dia masuk di sini kah? Atau masuk di sini? Atau masuk di sini? Kalau masuk di sini berarti probabilitasnya sangat kecil. Kalau dia masuknya sini, berarti probabilitasnya sangat besar, ya berarti dia diklasifikasikan sebagai COVID. Kira-kira seperti itu, Pak. Pak, makasih, Pak. Iya, sama-sama, Pak. Nah, mungkin saya sedikit menambahkan data ini ya, kita perkalian ini akan dilakukan secara masif. Jadi untuk mendapatkan probabilitas Y-nya itu, dikalikan data running terus. N menunjukkan sebutannya misalkan ya namanya lah gitu ya, namanya. Ada yang bertanya, Pak? Apakah tidak ada batas atasnya? Begini, Bapak Ibu, maksud dari integral dalam ruang Y ini, oh ada yang lihat ini ya? Oke. Kayak familiar suara saya gitu kan. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kalau tidak ada pertanyaan, lanjut subtopik berikutnya. And slide show. Yes. Oke, kita masuk ke probabilitas selanjutan. Probabilitas dan distribusi yang kedua. Kita lihat bahwa kita akan berbicara tentang statistik variabel acak. Variabel acak atau random variable biasanya dicirikan dengan dua parameter, yakni min dan varian. Min atau rata-rata, dan varian. Varian itu merupakan tingkat keacakan. Selain itu, pola yang menunjukkan distribusi variabel dalam ruang sampelnya dapat dimodelkan menjadi sebuah fungsi distribusi. Jadi, ruang sampelnya itu dipetakan dalam besar kecilnya probabilitas, maka kita bisa membuat sebuah grafik yang disebut dengan distribusi. Distribusi itu macam-macam berdasarkan bentuk dan polanya. Ada distribusi Gaussian, Poisson, binomial, Chi, dan lain-lain. Kalau yang di samping ini, nah ini kita lihat, ini adalah salah satu bentuk distribusi. Distribusi Gaussian. Ya. Kita lihat, sumbu X di sini menunjukkan ruang sampelnya. Sampel. Ruang sampel. Misalkan di sini ruang sampelnya dari -1 sampai dengan +1. Kemudian sumbu Y-nya adalah menunjukkan besarnya probabilitas. Probability density function. Fungsi probabilitas densitas. Di sini ada beberapa distribusi yang dibedakan menjadi beberapa warna. Dari warna ungu, warna biru, warna hijau, hijau toska, hijau, dan orange. Kemudian ada yang merah. Ini dibedakan apa? Nah, yang sama apanya, yang beda apanya.
Yang sama adalah min-nya, rata-ratanya. Jadi bukan kedua, semua distribusi ini mempunyai rata-rata yang sama, yakni 0. Oke, 0 rata-ratanya. Data yang rata-ratanya itu 0. Kemudian yang membedakan apa? Tinggi dan rendahnya, lancip dan landainya itu adalah variansnya. Kita lihat yang merah, yang orange, yang ungu. Paling mudah membedakan adalah yang ungu dan yang orange. Yang ungu ini paling landai, yang orange adalah paling lancip. Varian dari katanya variasi, yakni tingkat perbedaan data. Semakin data itu berbeda, maka variasinya semakin besar. Kalau variasinya semakin besar, maka grafiknya itu makin landai. Sebaliknya, kalau variasinya semakin kecil, grafiknya makin mengerucut. Begitu. Nah, kok bisa? Variasi besar dan variasi kecil itu contohnya apa? Contohnya adalah misalkan asal suku seseorang di Singapura dan di Depok. Nah, Depok lah yang paling dekat ya. Asal-usul suku seseorang di Singapura dibandingkan dengan kota Depok. Kira-kira lebih variatif mana orangnya di Singapura atau di Depok? Seperti kita ketahui bahwa Singapura itu multikultur, multi etnis, multi suku. Orang-orang dari belahan dunia manapun dia bisa tinggal atau bekerja di Singapura. Ada yang dari Indonesia, ada yang dari China, ada yang dari Afrika, ada yang dari Eropa, ada yang dari Amerika, macam-macam di sana. Tingkat perbedaannya sangat beragam. Oleh karena itu, variasinya tinggi. Berbeda kalau yang di Depok, ya orang Depok ya paling isinya orang Betawi, orang Sunda, sama orang Jawa. Banyakan begitu. Ya paling perbedaannya segitu. Berarti kan perbedaannya lebih tidak variatif, kurang variatif, sehingga variasinya rendah. Oke. Nah, apa hubungannya dengan landai dan lancipnya? Gampang. Kalau semakin variatif berarti di setiap titik ini mempunyai mempunyai proporsi yang mirip begitu. Jumlahnya orang di Singapura misalkan jumlahnya orang Indonesia, jumlahnya orang China, jumlahnya orang Eropa ataupun jumlahnya orang Amerika, proporsinya mungkin mirip-mirip begitu. Oleh karena itu bentuk grafiknya landai, wong mirip-mirip begitu kan. Jumlahnya mirip-mirip, mungkin 100-an atau 100 ribuan gitu kan. Jadi mirip-mirip. Berbeda kalau yang di Depok. Mostly rata-rata kalau bukan orang Betawi, orang Sunda mungkin, ataupun orang Jawa di sini. Probabilitasnya begitu. Yang orang Amerika ada, ya ada, tapi mungkin kecil sekali proporsionalnya. Sehingga kita bisa ketahui, semakin datanya tidak variatif, dia semakin mengerucut. Rentangnya, spektrumnya semakin sempit. Begitu. Berbeda kalau yang di Singapura, orangnya banyak, proporsinya mungkin hampir sama. Spektrumnya luas. Gitu. Monggo kalau ada pertanyaan.
Ya, kelas ini direkam, Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, ini tentang mean dan covariance. Rata-rata, nama lainnya mean, nama lainnya expected value. Ekspresi matematisnya E, kurung kotak, di sini adalah variabel yang ingin dihitung, kemudian kurung kotak tutup. Kalau variabel continue, acak continue, ini ekspresi matematisnya menggunakan integral. Kalau variabel diskrit, dia menggunakan penjumlahan, kira-kira seperti itu. Rata-rata. Nah, jadi rata-rata di sini ini kita bisa cari dengan rumus ini. Ini apa? Ini adalah PDF, PDF-nya. PDF untuk setiap variabel acak. Untuk setiap nilai X. Setiap nilai X di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, itu. Itu nilai X. Dan ini adalah nilai X di titik setiap titik. Ini nilai variabelnya, ini adalah nilai X-nya. Nilai X-nya berapa? Di mana X besar adalah ruang sampelnya. Ruang sampel kalau dalam grafik tadi ruang sampelnya adalah yang ini. Ruang sampel. Oke. Nah, ini yang menarik. Sampai detik ini, sampai tadi kita berbicara random variable tunggal. Kalau random variabelnya jamak, ada macam-macam. Ya, misalkan contoh fiturnya itu kan banyak. Random variabelnya berarti lebih dari satu. Oleh karena itu kita lihat jika vektor X, jika X adalah vektor yang sedemikian rupa sehingga dia terdiri dari beberapa komponen vektor. Nah, ini pun fitur ya, fitur pun merupakan variabel acak dengan dimensi D. Oke. Maka expected value-nya atau apa nih? Atau rata-ratanya untuk tiap komponen, tiap dimensi adalah ya seperti ini. Atau Gx ini bisa diganti dengan hanya X. Bisa. Gx bisa diganti dengan X. Jadi nanti formulasinya sama dengan atas. Oke, lanjut. Nah, kemudian covarian. Loh, ini ada tambahan co. Ini maksudnya apa ini? Co. Wah. Kalau varian tadi Bapak Ibu udah tahu, varians adalah tingkat perbedaan. Nah, kalau covarian itu juga sama saja tingkat perbedaan, tetapi karena kita berbicara variabel acak jamak, ada X dan Y misalkan, maka disebut sebagai co bersama-sama. Bersama-sama antara X dan Y. Yes. Cara formula matematisnya ya seperti ini. Varians, covariance ya. Ini adalah komponen untuk tiap variabel acaknya dikurangi min-nya, ini min, rata-ratanya dikalikan dengan ini komponen Y dari faktor variabel Y dikurangi min Y-nya. Yes. Min Y-nya. Kemudian dikalikan, karena datanya banyak, kemudian dirata-ratakan. Dapatlah covarian. Nah, kalau X-nya itu dimensinya banyak, ada sejumlah D, vektornya, kita bisa buat sebagai vektor juga ini. Ya.
untuk tiap elemennya. Yes. Gitu. Kemudian korelasi atau correlations. Nah, hubungan keterkaitan antara dua variabel acak, misalkan X dan Y. Maka nilai korelasinya gimana? Ini formulasinya yang atas adalah covariance-nya dibagi dengan apa? Varians masing-masing dikalikan kemudian diakarkan. Ini adalah varians dari X. Ini adalah varians dari X. Kovarian itu ada yang positif dan ada yang negatif. Kalau yang positif, kalau di sini ada hubungan X dan Y, positif, grafiknya seperti ini, straight. Kalau yang negatif, grafiknya kebalik, straight. Positif artinya setiap kenaikan X ini akan berkontribusi atau akan menyebabkan kenaikan Y. Sebaliknya yang negatif, setiap kenaikan X, pertambahan X menyebabkan penurunan Y. Y-nya jadi turun begitu ketika X-nya naik. Itu yang disebut dengan korelasi negatif. Harapannya dalam sebuah tim itu berkorelasi positif, artinya setiap kenaikan salah satu anggota tim bisa menjadi kontribusi yang positif bagi grup begitu. Nah, sebaliknya kalau yang dalam tim korelasinya negatif itu tidak baik karena bisa menjadi counter attack. Jadi berdampak yang negatif terhadap performance tim. Oke, itu contoh saja. Korelasi dan covariance. Yes. Lanjut. Kemudian mean dan covariance. Empiris, apa bedanya? Di sini ada kata-kata empiris. Empiris adalah hasil sampling. Bukan populasi ya Bapak Ibu, sampling. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu melakukan sampling terhadap sebuah populasi, terhadap suatu masyarakat, hasilnya adalah sampel. Kalau sampel itu bukan populasi, sehingga min-nya adalah min sampel. Min sampel dari mana? Ini dari rata-rata observasi. Ini adalah hasil observasi sejumlah N, kemudian dijumlahkan, kemudian baru dibagi. Ya, ini rumus dasar. Gampang lah. Kemudian covariance. Covarian adalah nilai setiap observasi dikurangi rata-ratanya, kemudian dikuadratkan. Dikuadratkan, dijumlahkan, kemudian dibagi jumlah observasinya. Kita mendapatkan nilai perbedaan atau nilai variasi dari sebuah sampel. Gitu. Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Di bagian min dan covariance tertera ini. Untuk T, apakah itu transpose? Yes, transpose, Pak. Loh. Oh.
Ya, bagi Bapak Ibu yang mau beli mobil baru, kalau nanti aturan relaksasi pajak ini disetujui, siap-siap saja. Iklan, Bapak Ibu. Laris pasti mobil. Oke, ada pertanyaan nih Bapak Ibu. Pak, kalau rumus covariance berarti dapat dipastikan covariance selalu bernilai positif. Yes, Bapak Ibu. Yes. Maaf Pak, izin lift sebentar untuk relogin. Oh iya boleh. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Aduh, ini kita sampai pada yang disebut dengan distribusi Gaussian. Tadi sekilas sudah dibahas tentang distribusi Gaussian. Kita akan bahas lebih detail. Mungkin ada yang bertanya, kok langsung direct menuju ke distribusi Gaussian? Iya, ini apa hubungannya dengan pengolahan dan analisis data? Jadi begini Bapak Ibu, sebuah populasi, nah ini nanti kita akan sampai pada yang disebut central limit theorem. Central limit theorem. Oke, saya sedikit bercerita. Jadi misalkan Bapak Ibu punya sebuah populasi nih. Populasi apa ya? Apa ya? Populasi ya berat badan, misal berat badan kucing lah, ya. Misal di Jepang itu ada pulau yang komunitasnya itu banyak kucingnya. Misal di sana ada 1 juta kucing. 1 juta kucing. Kita ingin mengetahui bagaimana sih pola distribusi berat badan kucing. Nah, apakah seperti ini ataukah kayak gini? Kita tidak tahu. Oleh karena itu kita melakukan sampling. Sampling 10 kucing. Sampling 20 kucing. Sampling 50. Seterusnya ada yang 100, ada yang 1000 begitu ya. Nah, apabila kita melakukan sampling secara acak, distribusi dari berat kucing tersebut, dia akan mengikuti distribusi normal, akan mengikuti model distribusi Gaussian. Semakin banyak sampel yang diambil, distribusinya akan semakin bagus, semakin smooth, mengikuti distribusi Gaussian. Padahal mungkin populasi yang sesungguhnya bukan distribusi Gaussian. Tetapi kalau kita sampling, hasilnya ini menggunakan atau terdistribusi Gaussian. Itu yang disebut dengan central limit theorem. Teorema yang mengatakan bahwa sebuah populasi apabila disampling secara acak dalam jumlah yang cukup, jumlah yang besar, dia akan sampling tersebut mengikuti distribusi Gaussian.
Nah, yang menarik apa? Yang menarik adalah any model, artinya sembarang populasi, kalau kita sampling, kita bisa asumsikan dia terdistribusi Gaussian. Nah, itu yang poinnya di situ. Jadi data apapun, ya, kalau Bapak Ibu sampling dalam jumlah yang cukup, maka dia akan terdistribusi Gaussian. Karena dia terdistribusi Gaussian, maka menjadi penting untuk membahas karakteristik distribusi Gaussian. Gitu. Oke. Nah, lebih dalam lagi, ini adalah sebuah distribusi Gaussian atau distribusi normal. Sumbu sumbu Z atau sumbu horizontal, sumbu Z, ini biasanya X, ya sekali-kali bedalah pakai Z gitu ya. Tapi no meaning sih, artinya sama saja, mau ditulis X juga nggak apa-apa. Ini adalah ruang sampelnya, kemungkinan ruang sampel gitu aja ya. Kemudian di dalam ruang sampel di sini ada min, ya rata-ratanya. Rata-ratanya selalu mempunyai probabilitas paling tinggi. Di sini kemudian sumbu Y-nya adalah nilai PDF, probability density function. Oke, ini. Probabilitas ini dicirikan oleh dua parameter, min dan variance. Oke. Pindah dulu. Oke. Nah, fungsi ini fungsinya continue. Continue tidak terputus karena distribusi Gaussian termasuk distribusi variabel acak continue. Tidak terputus. Yes. Kemudian nilai variansnya ya sebenarnya nggak bisa ditentukan seperti ini, tapi ini kira-kira saja. Nilai variansnya, tingkat perbedaannya adalah sigma n. Adapun rumus dari ini grafik yang seperti gunung ini, rumusnya adalah ini. Ini menunjukkan variabel Z-nya, ini menunjukkan min-nya, dan ini menunjukkan menunjukkan variansnya. Yes. Dan luas area di bawah grafik ini itu nilainya 1. Nilainya 1 walaupun ini mulainya dari min negatif tak hingga sampai dengan positif tak hingga, nilainya itu 1 kalau diintegralkan. Diintegralkan dari minus tak hingga sampai dengan positif tak hingga, nilainya itu 1. Diintegralkan seperti ini. Minus tak hingga sampai dengan positif tak hingga terhadap DZ. Oke. Yes. Bapak Ibu tidak perlu menghafalkan rumus ini, ya. Ini tidak perlu, ya. Bisa dilihat saja, ya. Nggak perlu dihafalkan, tapi dipahami saja. Oke. Apalagi tentang Gaussian. Oh ya, probabilitasnya kalau batasnya adalah min di sini, nilainya ini pasti setengah. Jadi min itu semacam sumbu simetrinya. Ini setengah luasannya, adapun luasan ke sana adalah setengah. Yes. Yes. Gitu. Kalau mencari probabilitasnya gimana? Ya pakai software saja Bapak Ibu ya. Misal mencari batas-batasnya gitu-gitu, pakai software. Banyak software yang bisa digunakan.
Di online juga ada. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan, Pak. Distribusi Gaussian ini sama dengan distribusi normal ya, Pak? Sama, Pak. Oke, Pak, saya sering dengar Pak istilah gitu ya di dunia kerja, normalisasi data, Pak. Kira-kira apa hubungannya dengan ini, Pak, rumus ini? Kalau normalisasi data itu apa namanya ya? Dia lebih kepada penyeragaman data sih. Penyeragaman data maksudnya begini, Pak. Hmm, hmm, hmm. Oh, ada contoh spesifiknya nggak? Saya khawatir saya salah menjawab karena ada dua kemungkinan jawaban, Pak. Pertama adalah dia dinormalisasi datanya, apakah dia distribusinya dinormalisasi atau dia dinormalisasi artinya diseragamkan. Kalau tadi pertanyaan Bapak, datanya dinormalisasi itu saya lebih merujuk kepada datanya diseragamkan dalam artian nilai maksimum dan minimumnya itu diseragamkan, kira-kira seperti itu. Silakan. Jadi maksudnya seperti ini, Pak. Kita mendapatkan data, ternyata sebarannya enggak seperti sebaran normal, kemudian dinormalisasi. Kalau saya ambil contoh itu, misalkan ini karyawan, Pak ya. Di akhir periode biasanya kan ada performance appraisal, Pak ya. Nah, dari hasil penilaian itu kan difilter lagi data-data yang masuk ya penilaiannya. Setelah itu ada istilahnya Pak, dinormalisasi Pak, supaya mengikuti sebaran normal. Mengikuti sebaran normal. Ya, jadi nilainya apa misalnya nilai dari performance appraisal-nya yang apa nilainya rendah dan yang paling tinggi itu nggak terlalu banyak, nilai yang di tengah-tengahnya ini yang apa average gitu Pak ya, itu yang lebih banyak. Oh, iya. Oh, paham saya. Oke. Kalau memang maksudnya itu adalah, ya betul, itu berarti di, dibuat sedemikian rupa bahwa datanya menyerupai distribusi Gaussian. Seperti itu, Pak? Iya Pak, maksudnya seperti itu. Yes, iya. Oleh karena itu, biasanya kalau yang saya tangkap ya dari pertanyaannya, nanti biar tidak terlalu mencolok, rata-ratanya itu dibuat apa namanya, dibuat range yang besar, sehingga rata-ratanya menjadi banyak orang yang masuk di situ, sehingga distribusinya lebih mengkerucut, kira-kira seperti itu, Pak. Oke Pak, makasih Pak. Ya. Oke. Kemudian
tadi kita sudah membahas sebuah Gaussian, ya, Gaussian ini distribusi Gaussian, tapi hanya satu variabel acak. Lah, bagaimana kalau yang dia variabelnya banyak? Variabelnya banyak, tiap variabel acak ini mempunyai variasi berbeda-beda, mempunyai varian berbeda-beda, sehingga muncullah istilah multivariate Gaussian distribution. Artinya ada beberapa distribusi Gaussian yang mempunyai variasi berbeda. Nah, multivariate atau multivariasi ini kita bisa tuliskan, misalkan ada sebuah variabel acak X dengan dimensi n, dimensinya n, maka dia mempunyai min dan variansnya yang berbeda itu sejumlah n. Sejumlah n. Nah, melihatnya bagaimana? Nah, kalau secara ekspresi matematis, ini adalah join distribusinya, distribusi gabungannya dari multivariate Gaussian. Nah, ini contoh sebuah multivariate Gaussian. Lebih tepatnya hanya dua variabel sehingga bivariate, atau dua. Penamaan ini tidak penting, tapi yang penting adalah kita melihat bahwa di sini ada dua variabel acak, X1 dan X2. Di mana X1 kita lihat ini mengikuti distribusi Gaussian yang ini, adapun yang X2 itu mengikuti distribusi Gaussian yang ini. Set. Gabungannya ini adalah seperti dimensi ruang lah ya, sebuah gunung ya, kira-kira seperti itu. Nah, sumbu Y-nya ini adalah probabilitasnya. Yang perlu diketahui bahwa walaupun ini ada dua distribusi Gaussian, nilai probabilitasnya yang volume di bawah luasan ini, volume di bawah dua grafik ini nilainya itu adalah 1. Karena itu harus mengikuti hukum probabilitas. Maksimum probabilitas itu hanya 1. Jadi luasan di bawah ini adalah 1. Sorry, bukan luasan, volume. Ya. Kalau di sini ada dua komponen, berarti nanti nilai integralnya itu 2 kali. Integral terhadap dx1 dan dx2, kira-kira seperti itu. Ini gambaran 2 dimensi dari distribusi Gaussian. Kalau 3 dimensi, 4 dimensi, 5 dimensi ya silahkan dibayangkan sendiri Bapak Ibu. Ya. Kalau nanti sudah pusing dikasih tahu saya. Oke, saya ingin menunjukkan sebuah MATLAB saja sih sebenarnya ya. Oke. Bagaimana menggambarkan atau bentuknya lah ya. Masih mikir MATLAB-nya. Initializations. Ada pertanyaan lagi nih. Oke. Oh ini pertanyaan. Mungkin nggak luasnya sama dengan 1? Mungkin Pak, justru luasnya harus sama dengan 1. Volumenya begitu kira-kira. Ya Bu. Oh ini udah keluar.
Oke, kita lihat nih, ini codingannya. Bapak Ibu tidak usah pusing-pusing dengan codingannya, karena saya ingin menunjukkan bahwa di sini adalah nilai rata-rata dari dua variabel tersebut, X1 dan X2. Kemudian di sini ada varians dari satu dan di sini ada varians dari yang X2-nya. Kita running, set. Nah, bentuknya adalah, oh ternyata belum di-sharing ya, saudara. Oh, bentuknya seperti ini. Oke, ya bentuknya seperti ini. Ini kalau kita lihat, ini min-nya sama dengan 0. Baik X2 maupun X1, min-nya ini di sini sama dengan 0. Ya. Wow. Oke, sama dengan 0. Nah, kalau min-nya dirubah gimana? Yuk, kita rubah yuk. Kalau min-nya jadi 1 misalkan ya. Dan nah, ini geser kan? Min-nya dari 1 ini geser sini. Nah, X nah, X-nya 1. Oke. Sini X-nya 1. 1. Oke. Kalau yang satunya dirubah jadi 2 atau 3 lah, 3 ya. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Oke. Itu screen sharing-nya. Bentuk dari grafik ini. Ya. Ya, kira-kira itu bentuk dimensi dari sebuah bivariate atau dua variasi dari distribusi Gaussian. Nah, itu baru 2. Kalau 3, 4, 5, padahal kalau fitur itu banyak, misalkan big data itu banyak. Ya. Oke. Oke. Slide saya sudah habis, Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Nanti untuk tugas-tugas dan jawaban saya post, Bapak Ibu, di emas ya. Untuk analisis katakanlah sebuah korelasi dua fitur, apakah diperlukan sebuah syarat? Syarat varians dan lain sebagainya. Kalau syarat varians tidak ada, Bapak Ibu. Setahu saya begini, kalau misalkan mengambil sebuah sampel,
Yang menjadi syarat biasanya jumlah sampelnya. Ada sebuah teori yang menyatakan, teori yang disebut dengan teori Slovin, di sana bagaimana misalkan mengambil data sampel, jumlah data sampel minimum untuk jumlah data minimum yang harus diambil dengan tingkat akurasi berapa persen gitu. Kalau tingkat varians tidak ada. Kalau sebuah data dari sebuah big data, bagaimana kita mengetahui variansnya? Dalam artian, kalau data itu banyak sekali, kita harus menghitung semuanya untuk menghitung variansnya. Padahal untuk mengklasifikasi seperti menggunakan teori Bayes, ya dia hanya membentukkan probabilitasnya saja, tidak pada variansnya. Iya, selama dengan saya kuliah hari Rabu, bagi yang bisa silakan untuk join di hari Senin. Kalau yang tidak bisa, silakan melihat siaran ulang di hari Rabu sore. Di keduanya saya akan tetap live. Maksud saya kalau yang di Senin live, kalau hari Rabu live-nya dari belakang layar. Kira-kira seperti itu, Pak. Insya Allah kuliah dengan saya berapa kali pertemuan ya? Oh, 2 minggu lagi ya. Minggu depan dan minggu berikutnya. Habis itu hari Rabu 2 minggu lagi terakhir dengan saya. Setelah itu nanti bersama dengan Pak Aris. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan yang sekiranya yang belum muncul, yang nanti kalau sudah muncul bisa ditanyakan di WA Group kalau memang ada, silahkan nanti saya coba jawab. Mungkin saya tunggu barangkali 5 menit lagi ya. Oh ya boleh, kalau memang Bapak Ibu mau menghendaki demikian. Nanti saya kasih linknya.